Nebula Omega, Rahasia di Tepian Galaksi. Part 4. Gelap. Elara membuka matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tidak ada bintang, tidak ada langit, tidak ada tanah di bawah kakinya. Seolah-olah ia mengambang di ruang tanpa ujung. Jantungnya berdetak cepat. Apakah aku sudah mati? Tidak. Ia masih bisa merasakan tubuhnya, masih bisa mendengar napasnya sendiri. Namun tempat ini tidak seperti dunia manapun yang pernah ia lihat. Ia mencoba melangkah, dan anehnya, ia bisa bergerak meskipun tidak ada permukaan yang nyata di bawahnya. Lalu di kejauhan sesuatu mulai muncul. Cahaya. Elara berjalan menuju cahaya itu. Saat ia semakin dekat, cahaya itu mulai berubah bentuk menjadi siluet, lalu menjadi gambar yang lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri. Adegan-adegan dari hidupnya terhampar di hadapannya seperti proyeksi holografik. Ia melihat saat pertama kali bergabung dengan kru Aetherion, bertemu Kael, Korra, dan yang lainnya. Ia melihat perjalanannya ke dunia-dunia asing. Pencarian mereka akan rahasia Elindra, dan akhirnya pengorbanan yang baru saja ia lakukan. Elara menggigit bibirnya. Apakah ini hanya kenangan? Tiba-tiba, suara asing terdengar di sekelilingnya. Tidak. Elara berbalik cepat. Di hadapannya, berdiri seorang wanita berambut perak, mengenakan jubah berpendar dengan simbol yang mirip dengan yang ada di kuil Elindra. Mata wanita itu bersinar seperti bintang. Kenangan ini adalah bagian dari siapa dirimu, katanya dengan suara lembut. Tapi tempat ini bukan sekadar ruang hampa. Elara mengerutkan kening. Lalu, aku ada di mana? Wanita itu tersenyum. Kau berada di tepi waktu. Tepi waktu? Elara mengulang, masih mencoba memahami situasinya. Wanita itu mengangguk. Saat kau mengaktifkan segel terakhir, kau tidak benar-benar musnah. Sebaliknya, kau terperangkap di antara dimensi di tempat ini. Elara menatap sekeliling. Apakah ada cara untuk keluar? Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata, itu bergantung pada pilihanmu. Elara merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Maksudmu? Wanita itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, di hadapan Elara terbentuk dua jalur bercahaya. Satu jalur berwarna biru keunguan, yang lainnya merah berkilauan. Jika kau memilih jalan biru, kata wanita itu, kau akan tetap di sini, di tepi waktu. Kau akan menjadi penjaga yang mengawasi keseimbangan dimensi, memastikan bahwa segel yang kau ciptakan tetap tertutup selamanya. Elara menelan ludah. Dan jika aku memilih jalan merah, wanita itu tersenyum samar. Kau akan kembali ke dunia asalmu, tetapi dengan harga yang besar. Elara mengerutkan kening. Harga apa? Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Kau akan kembali, tetapi tidak di saat yang sama. Elara merasakan tubuhnya menegang. Kau tidak bisa kembali ke momen di mana kau mengorbankan diri, jelas wanita itu. Sebaliknya, kau akan muncul di masa depan. Waktu yang tidak bisa kau tentukan sendiri. Elara menarik napas dalam. Jadi jika aku memilih untuk kembali, aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia asal. Wanita itu mengangguk. Elara menatap kedua jalur itu. Jika ia memilih biru, ia akan tetap di sini, sendirian, selamanya. Jika ia memilih merah, ia mungkin bisa kembali. Tetapi semua yang ia kenal bisa saja telah berubah. Kael, Korra, apakah mereka masih mencarinya? Apakah mereka masih hidup? Wanita itu melangkah mundur. Pilihlah Elara. Elara mengepalkan tangannya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan langkah mantap, ia memilih jalan merah. Saat Elara melangkah ke jalur merah, cahaya di sekelilingnya berubah. Rasanya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya melayang, lalu tersedot ke dalam pusaran cahaya yang semakin terang. Ia ingin berteriak, tetapi suara apapun lenyap dalam kekosongan. Lalu, gelap, dinginnya ruang hampa. Elara terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa ringan, tetapi pikirannya masih kacau. Ia berusaha mengatur napas, mencoba memahami di mana ia berada. Ia tidak lagi di tepi waktu. Ia berada di angkasa luar. Di hadapannya, sebuah stasiun luar angkasa melayang di antara bintang-bintang. Bentuknya seperti cincin raksasa, dengan menara-menara yang bersinar lembut. Namun arsitekturnya berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Elara, ia tersentak. Suara itu, dengan cepat ia berbalik. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan seragam yang tidak ia kenali. Wajahnya tampak akrab, tetapi lebih tua dari yang ia ingat. Matanya yang tajam menatap Elara dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Elara, suaranya sedikit bergetar. Ini benar-benar kau? Elara merasakan jantungnya berdegup kencang. Kael? Pria itu mengangguk perlahan. Ya, tapi... Elara tiba-tiba menyadari sesuatu. Kael telah menua. Rambutnya yang dulu hitam kini dihiasi helai-helai abu.
Garis-garis halus terbentuk di sekitar matanya. Elara menahan napas. Berapa lama aku telah pergi? Cora muncul dari balik pintu. Ekspresinya terkejut tak percaya. Tidak mungkin. Elara melangkah mundur, merasa seakan gravitasi menghilang dari tubuhnya. Berapa lama? Bisiknya. Kyle menghela napas, suaranya bergetar. 20 tahun Elara. Dunia Elara runtuh seketika. 20 tahun. Yana menghilang dalam sekejap. Tetapi bagi mereka, waktu terus berjalan. Semua orang mengira kau sudah mati, kata Cora pelan. Kami mencarimu. Tapi kota Elindra benar-benar menghilang dari realitas. Elara merasa lututnya melemas. Tapi ini aku tidak merasa selama itu. Kyle menatapnya dengan emosi yang campur aduk. Kau kembali. Itu yang terpenting. Namun bagi Elara, semuanya telah berubah. Orang-orang yang ia kenal mungkin sudah tiada. Dunia yang ia tinggalkan mungkin sudah berbeda. Dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah seorang asing di masa depan. Elara duduk diam di dalam ruang medis stasiun luar angkasa, tangannya menggenggam lengan kursi dengan erat. Kepalanya masih terasa pusing setelah mendengar kenyataan pahit itu. 20 tahun telah berlalu. Cora, yang kini memiliki beberapa bekas luka baru di wajahnya, berdiri di sudut ruangan, menyilangkan tangan. Sementara itu, Kyle menatapnya dengan sorot mata penuh emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suara Elara terdengar serak. Kyle menarik napas panjang. Kau tidak perlu berkata apa-apa. Tapi Elara tahu, tidak mungkin semudah itu. Ia menghilang begitu lama, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Apa yang telah terjadi selama 2 dekade ini? Kyle akhirnya berbicara. Banyak yang telah berubah, Elara. Etherion sudah tidak ada. Elara menegakkan tubuhnya. Apa? Bagaimana bisa? Kyle menggeleng. Kami kehilangan kapal itu. Dalam pertempuran melawan sisa-sisa. Bayangan dari Elindra. Butuh waktu lama. Ya, tetapi akhirnya kami berhasil memastikan bahwa kutukan itu tidak menyebar lebih jauh. Elara menggigit bibirnya. Ia mengorbankan dirinya untuk mengunci bayangan itu, tetapi tampaknya beberapa dari mereka masih berhasil lolos. Kalian berdua, apa yang terjadi setelah aku pergi? Cora menjawab lebih dulu. Kami berusaha mencari cara untuk membawamu kembali, mengunjungi reruntuhan, melacak energi segel, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya kami berhenti mencari. Kyle menatap lantai. Kami tidak berhenti. Aku tidak pernah berhenti. Elara merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. 20 tahun, dan Kyle masih mencoba menemukannya. Tapi kita menemukan sesuatu. Lanjut Kyle. Ada seseorang yang ingin menemuimu. Elara mengangkat alis. Siapa? Kyle dan Cora saling bertukar pandang sebelum Kyle menjawab dengan nada waspada. Pemimpin Konfederasi Galaksi. Elara mengernyit. Tunggu, konfederasi? Sejak kapan ada Konfederasi Galaksi? Kyle menatapnya lama. Sejak 10 tahun lalu. Kyle membawa Elara ke ruang konferensi utama stasiun. Di sana, hologram seorang pria dengan seragam militer berwarna hitam emas menunggu mereka. Captain Elara. Elara menatapnya dengan waspada. Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis. Jenderal Faros, pemimpin Konfederasi Galaksi. Dan kenapa pemimpin besar sepertimu tertarik padaku? Faros menatapnya tajam. Karena kau adalah bagian dari sejarah yang hilang. Dan karena kau mungkin satu-satunya yang bisa membantu kami menghadapi ancaman baru. Elara menyipitkan mata. Ancaman apa? Hologram berubah, menampilkan gambar yang membuat jantung Elara berhenti sesaat. Bayangan, mereka sama seperti yang ia lawan di Elindra. Tapi yang ini, lebih besar, lebih kuat, lebih banyak. Kutukan itu belum berakhir, kata Faros pelan. Dan kami butuh seseorang yang tahu bagaimana menghentikannya. Elara menatap Kyle dan Cora. Mereka tidak terlihat terkejut. Mereka sudah tahu. Dan sekarang ia harus memutuskan. Apakah ia akan kembali bertarung di dunia yang sudah tidak lagi ia kenali? Elara menatap hologram itu tanpa berkedip. Bayangan-bayangan itu masih ada. Selama ini ia mengira kutukan Elindra telah lenyap setelah ia mengorbankan diri di segel terakhir. Namun apa yang ia lihat sekarang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Mereka bertambah banyak, katanya pelan. Jenderal Faros mengangguk. Benar. Dan bukan hanya itu, mereka beradaptasi. Elara merasakan darahnya membeku. Apa maksudmu? Faros mengetuk sebuah panel dan hologram berubah menjadi rekaman pertempuran. Kapal-kapal konfederasi dihancurkan oleh makhluk-makhluk. Bayangan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka belajar dari kekalahan mereka. Lanjut Faros, 2 dekade terakhir, kami melihat mereka berevolusi. Mereka tidak lagi sekadar entitas tak berbentuk. Sekarang, mereka memiliki pemimpin. Hologram menampilkan sosok tinggi berjubah hitam, matanya bersinar merah darah. Elara tersentak. Tidak mungkin.
Kyle dan Cora juga menegang. Sosok itu menyerupai Elindrian terakhir. Tapi bagaimana mungkin? Siapa dia? Elara bertanya, suaranya hampir berbisik. Varus menghela napas. Kami tidak tahu pasti, tapi kami menyebutnya Voidborn. Elara berjalan mondar-mandir, mencoba memahami semuanya. Kutukan yang ia coba segel ternyata tidak benar-benar berakhir. Makhluk-makhluk itu berkembang, menemukan pemimpin baru, dan sekarang, dunia bergantung padanya untuk mencari cara menghentikannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Elara akhirnya. Varus menatapnya serius. Kau adalah satu-satunya yang pernah menghadapi mereka secara langsung. Satu-satunya yang tahu rahasia Elindra. Elara mendengus. Dan lihat bagaimana hasilnya. Aku gagal menghentikan mereka. Kyle akhirnya berbicara. Tapi kau satu-satunya harapan yang kami punya. Elara terdiam. Cora mendekatinya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, Elara. Jika kita tidak bertindak, seluruh galaksi bisa jatuh ke dalam kegelapan. Elara mengembuskan napas panjang. Ia telah kehilangan 20 tahun hidupnya. Semua yang ia kenal telah berubah. Tapi satu hal tetap sama. Ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini menang. Akhirnya ia mengangguk. Apa rencananya? Varus tersenyum tipis, lalu menampilkan hologram peta bintang. Ada satu tempat yang mungkin menyimpan jawaban. Sebuah dunia yang dikenal sebagai Forlath Prime. Elara menyipitkan mata. Belum pernah dengar. Tidak banyak yang tahu. Planet itu tersembunyi dalam nebula dan memiliki hubungan dengan Elindrian. Kami percaya ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bisa memberi kita keunggulan. Elara menatap Kyle dan Cora. Mereka mengangguk. Ia menarik napas dalam, lalu mengangkat dagunya. Kalau begitu kita berangkat ke Forlath Prime. Dan dengan itu petualangan baru dimulai. Mesin pesawat Stormbringer mengaum saat meluncur keluar dari hanggar stasiun luar angkasa. Kapal tempur ramping itu merupakan salah satu aset terbaik milik Konfederasi Galaksi. Ia dirancang untuk kecepatan dan kelincahan di ruang angkasa. Elara duduk di kursi pilot, jari-jarinya menari di atas panel kendali. Sensasi mengendalikan kapal luar angkasa kembali terasa familiar, meskipun teknologi ini jauh lebih maju dibanding Etherion yang dulu. Kyle duduk di kursi kopilot, memeriksa sistem navigasi. Cora berdiri di belakang, mengamati data peta bintang di layar taktis. Forlath Prime berada di dalam nebula Veil. Kata Kyle. Kita akan menghadapi gangguan komunikasi dan gravitasi di sana. Elara mengangguk. Seberapa berbahaya? Cora menyeringai. Kau pasti belum lupa bagaimana rasanya masuk ke badai kosmik, kan? Elara mendesah. Sudah lama aku tidak berhadapan dengan sesuatu seperti itu. Kyle menekan beberapa tombol. Kalau kita ingin sampai di Forlath Prime tanpa menarik perhatian musuh, kita harus mengambil jalur yang lebih tersembunyi. Elara menarik napas dalam. Baik, aktifkan mode siluman. Kita masuk dengan senyap. Cora menekan beberapa perintah di layar sentuh. Seketika medan energi halus menyelimuti Stormbringer, menyamarkan jejak panas dan sinyal elektromagnetiknya. Mode siluman aktif, kata Cora. Elara menggenggam tuas kendali dengan erat. Baiklah, saatnya terbang ke wilayah yang belum dipetakan. Saat Stormbringer memasuki nebula Veil, turbulensi mulai terasa. Gelombang energi berkedip-kedip di luar kaca kokpit, menciptakan kilatan ungu dan biru di kehampaan luar angkasa. Kita kehilangan sinyal dari Konfederasi, lapor Kyle. Sudah aku duga, gumam Elara. Tiba-tiba layar radar berkedip merah. Ada sesuatu di depan, kata Cora, suaranya tegang. Elara menyipitkan mata ke layar utama. Sebuah kapal besar berbentuk aneh muncul di tengah badai nebula. Warnanya gelap, nyaris menyatu dengan ruang hampa, tetapi sinar merah menyala di sepanjang lambungnya. Itu bukan kapal Konfederasi. Voidborn, kata Kyle pelan. Elara merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka sudah ada di sini. Cora memeriksa sensor. Mereka belum melihat kita. Mode siluman masih aktif. Elara berpikir cepat. Jika mereka mencoba menghindar, ada kemungkinan mereka tersedot ke dalam pusaran gravitasi nebula. Tapi jika mereka tetap diam, bisa jadi mereka terdeteksi. Kyle menatapnya. Apa rencanamu? Elara mengepalkan tangan. Kita harus menerobos. Kyle dan Cora saling pandang, lalu mengangguk. Elara mendorong tuas kendali ke depan. Stormbringer meluncur dengan kecepatan tinggi, menembus arus plasma yang bergejolak. Namun saat mereka mencoba melewati kapal Voidborn, layar radar berbunyi nyaring. Mereka mendeteksi kita, seru Cora. Layar utama menampilkan 2 kapal tempur Voidborn yang keluar dari induk kapal, melesat mengejar mereka. Bersiap untuk manuver tempur, perintah Elara. Kyle mengaktifkan senjata otomatis. Kau terbang, aku menembak. Cora menyesuaikan perisai energi. Kita tidak bisa bertarung lama di sini. Nebula ini bisa menghancurkan kita sebelum mereka sempat melakukannya. Elara menggertakkan giginya. Kalau begitu, kita harus bermain cerdik.
Ia menarik tuas kendali ke kiri, membawa Stormbringer masuk ke dalam pusaran nebula yang lebih padat. Warna-warna plasma berputar liar di sekeliling mereka, mengaburkan pandangan. Kapal Voidborn tetap mengejar. Tetapi mereka kehilangan keseimbangan dalam badai. Sekarang, teriak Kyle. Cora menonaktifkan mode siluman, dan Kyle menembakkan 2 torpedo energi ke arah kapal musuh. Ledakan terjadi. Salah satu kapal Voidborn hancur, sementara yang lain kehilangan kendali dan terseret ke dalam pusaran gravitasi. "Kena!" seru Kyle. Namun tiba-tiba badai energi di sekeliling mereka semakin kuat. "Sial," desis Elara. "Kita kehilangan kendali." Stormbringer mulai berputar dalam tarikan gravitasi Vorlath Prime. "Bersiap untuk pendaratan darurat," seru Elara. Dengan usaha terakhirnya, Elara berhasil menstabilkan kapal sebelum mereka menghantam permukaan planet. Stormbringer meluncur di atas tanah berbatu, menimbulkan gelombang debu dan percikan api. Akhirnya, kapal itu berhenti, mesinnya mendesis akibat panas berlebih. Elara menghembuskan napas keras. "Semua baik-baik saja?" Kyle memeriksa sistem kapal. "Kerusakan ringan, tapi kita masih bisa terbang nanti." Cora menatap layar eksternal. "Kita berhasil." Tapi lihat itu. Elara mengikuti pandangan Cora ke layar. Di kejauhan di bawah langit yang diselimuti cahaya nebula, berdiri reruntuhan kota kuno dengan simbol Elindrian di gerbangnya. Vorlath Prime menyimpan lebih banyak rahasia dari yang mereka duga. Elara, Kyle, dan Cora keluar dari Stormbringer. Sepatu mereka menginjak tanah berpasir kehitaman yang terasa dingin. Udara di Vorlath Prime, lebih tipis daripada kebanyakan planet yang pernah mereka singgahi, membuat napas mereka sedikit berat. Di depan mereka, reruntuhan kota kuno menjulang. Sebagian besar tertutup kabut nebula yang berpendar ungu. Pilar-pilar tinggi dengan ukiran Elindrian masih berdiri, meskipun beberapa sudah runtuh dimakan waktu. "Apa kau yakin tempat ini terkait dengan Elindra?" tanya Cora, menyesuaikan visor helmnya untuk memindai struktur di depan mereka. Elara mengangguk. "Simbol-simbol ini, aku mengenalnya. Ini adalah bahasa Elindrian." Kyle berjalan mendekati sebuah dinding batu besar yang dipenuhi ukiran. Ia menyentuhnya perlahan. Debu kuno berterbangan di sekelilingnya. Kalau memang ini tempat peninggalan Elindrian, seharusnya ada sesuatu di sini. Sesuatu yang bisa membantu kita. Tiba-tiba, perangkat komunikasi mereka berderak dengan suara statis. "Pelanggar, siapapun kalian, pergi sebelum terlambat." Elara dan yang lainnya saling pandang. "Apa itu?" tanya Cora. Tangannya sudah bersiap di senjata plasma di pinggangnya. Kyle menekan panel komunikasinya. "Siapa ini?" "Kami bukan musuh. Hanya ada keheningan sebagai jawaban." Elara mengaktifkan pemindai di pergelangan tangannya, mencoba menangkap sumber sinyal itu. Sumbernya berasal dari dalam reruntuhan. Kyle menatap gerbang besar di depan mereka. "Kurasa kita harus masuk dan mencari tahu sendiri." Mereka melewati gerbang batu yang dihiasi. Ukiran berbentuk, bintang-bintang dan lingkaran kosmik. Atmosfer di dalam reruntuhan terasa lebih berat, seolah udara itu sendiri mengandung sisa-sisa sejarah yang terlupakan. Langkah mereka bergema di sepanjang lorong yang diterangi oleh cahaya samar dari kristal, berpendar di dinding. "Aku tidak suka ini," gumam Cora. Elara berhenti di depan sebuah altar batu di tengah ruangan besar. Ada sesuatu di sana. Sebuah prasasti Elindrian yang masih utuh. Ia mendekat, mengusap debu yang menutupi tulisan kuno di atasnya. "Ini dalam bahasa Elindrian," bisiknya. Kyle dan Cora mendekat, mencoba membaca tulisan itu. "Di sini terkunci rahasia terakhir Elindrian. Jangan biarkan kegelapan membangkitkannya." Elara merasakan bulu kuduknya berdiri. "Rahasia terakhir?" ulang Cora. "Apa maksudnya?" Kyle melihat sekeliling. Mungkin sesuatu yang bisa digunakan melawan Voidborn. Tiba-tiba ruangan bergetar. Kristal-kristal di dinding mulai berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan bergerak di kegelapan. Elara meraih pistol plasmanya. "Kita tidak sendirian." Sebuah sosok muncul dari bayangan, tinggi dan mengenakan jubah gelap dengan ornamen Elindrian di dadanya. Wajahnya tersembunyi di balik tudung. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara dalam. Cora langsung mengangkat senjatanya. "Siapa engkau?" Pria itu tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak. Mereka menyatu, membentuk sosok-sosok yang tampak seperti prajurit Voidborn. Elara menarik pelatuknya, menembakkan plasma ke salah satu bayangan. Tembakannya menembus makhluk itu, tetapi hanya mengganggu bentuknya sesaat sebelum kembali menyatu. "Senjata kita tidak bekerja pada mereka," seru Kyle. Elara berpikir cepat. Mungkin kita harus mencari sumber kekuatan mereka. Pria berjubah itu mengangkat tangannya lagi, dan altar batu di tengah ruangan mulai bersinar. Elara menyadari sesuatu. Prasasti tadi menyebutkan bahwa
Rahasia Elindrian terkunci di sini. Kita harus membuka altar itu, serunya. Kyle dan Cora melindungi Elara saat ia berlari ke altar. Jari-jarinya menyentuh ukiran di permukaannya, mencoba mencari mekanisme tersembunyi. Sementara itu, pria berjubah itu bergerak maju, bola energi gelap berputar di tangannya. Kalian seharusnya tidak ada di sini, katanya dengan nada mengancam. Elara mengabaikannya dan terus mencari petunjuk. Akhirnya, ia menemukan lekukan kecil di prasasti. Berbentuk seperti segel yang pernah ia lihat di Elindra. Tanpa ragu, ia menekan segel itu. Ruangan langsung diselimuti cahaya putih menyilaukan. Bayangan-bayangan menjerit, tubuh mereka mencair dan menghilang ke dalam kehampaan. Pria berjubah itu terhuyung mundur, tampak terguncang. "Apa yang kau lakukan?" geramnya. Altar mulai retak, dan dari dalamnya, sebuah bola cahaya biru melayang keluar, mengambang di udara. Elara menatapnya dengan kagum. Ini seperti energi Elindrian. Kyle dan Cora mundur selangkah saat cahaya itu mulai membentuk sebuah pedang energi murni. Pria berjubah itu mengerang. "Tidak, ini seharusnya tetap tersembunyi." Elara merasakan dorongan dalam dirinya, seolah-olah pedang itu memanggilnya. Ia meraihnya dan begitu jari-jarinya menyentuh gagangnya, sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia mendengar suara berbisik di pikirannya. "Kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh senjata biasa. Gunakan aku dan kau akan menemukan jawabannya." Elara menatap pria berjubah itu, matanya menyala dengan cahaya biru. "Sekarang," katanya pelan, "jawab pertanyaanku. Apa yang kalian sembunyikan di sini?" Pria itu menatapnya lama, lalu akhirnya berbicara dengan nada datar. "Kunci terakhir untuk menghancurkan Voidborn. Ada di tempat yang bahkan Elindrian tak berani sentuh." Elara menggenggam pedang energi itu lebih erat. "Apa maksudmu?" Pria itu menarik napas dalam. "Di jantung Nebula Omega." Keheningan memenuhi ruangan setelah kata-kata pria berjubah itu menggema. "Jantung Nebula Omega." Elara menatapnya lekat-lekat. Cahaya biru dari pedang energi Elindrian, yang kini berada di genggamannya berpendar lembut, seolah bereaksi terhadap informasi itu. Kyle menyipitkan mata. "Kau mengatakan bahwa kunci untuk menghancurkan Voidborn ada di dalam Nebula Omega?" Pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Ya, tapi kalian tidak akan bertahan jika pergi ke sana tanpa persiapan." Cora mendengus. "Sudah cukup kita bertarung dengan bayangan dan hampir terbunuh di sini. Kau harus memberitahu kami lebih dari sekadar peringatan samar." Pria itu menatap Cora tajam. "Kalian tidak memahami apa yang kalian hadapi. Voidborn bukan hanya ancaman biasa, mereka adalah sisa-sisa dari sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya dari yang pernah dikenal. Oleh peradaban manapun." Elara merasakan ketegangan di dadanya. "Kalau begitu, katakan apa yang kau tahu." Pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya menghela napas dan berkata, "Ada sesuatu yang disembunyikan di inti. Nebula Omega, sesuatu yang bahkan Elindrian takut untuk menggunakannya. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan Voidborn, tapi juga bisa menghancurkan seluruh galaksi jika jatuh ke tangan yang salah." Kyle dan Cora saling berpandangan. Elara mengepalkan tangannya di gagang pedang energi itu. "Apa tepatnya yang ada di sana?" Pria itu melangkah maju, bayangannya memanjang di bawah, cahaya redup, kristal-kristal di dinding reruntuhan. Orang-orang menyebutnya sumber Omega, sebuah entitas purba yang tertidur di jantung nebula. Energi yang berasal darinya mampu menciptakan dan menghancurkan dunia. Elara merasakan dingin menjalar di punggungnya. Sumber Omega. Ia pernah mendengar legenda itu, diceritakan dalam bisikan oleh para Elindrian sebelum dunia mereka hancur. Jika sumber Omega bisa menghancurkan Voidborn, kata Cora, kenapa Elindrian tidak pernah menggunakannya? Pria itu menatapnya dalam. Karena sumber Omega tidak bisa dikendalikan. Kekuatan yang ada di dalamnya bisa melahap siapapun yang berusaha menggunakannya. Elara menarik napas panjang. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Pria itu mengamati Elara dengan seksama. Jika kau benar-benar ingin pergi ke sana, kau harus menemukan jalan masuk ke inti nebula. Dan untuk itu kau membutuhkan sesuatu yang telah lama hilang. Elara menajamkan pandangannya. Apa itu? Pria itu mengangkat tangannya, dan hologram berbentuk cincin raksasa muncul. Di tengahnya terdapat simbol Elindrian yang sama dengan yang terukir di pedangnya. Gerbang Omega. Kyle mengusap dagunya. Jadi kita tidak bisa masuk ke Nebula Omega tanpa melewati gerbang Omega? Pria itu mengangguk. Nebula itu bukan hanya awan gas biasa. Ia memiliki medan gravitasi yang bisa meremukkan kapal apapun yang berusaha menembusnya. Satu-satunya cara untuk masuk dengan selamat adalah melalui gerbang Omega. Cora menatap hologram itu dengan curiga. Dan di mana gerbang ini berada? Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, dulu, gerbang Omega ada di sistem bintang Eldraxis, tapi menghilang setelah perang besar terakhir. Elara mendesah.
Tentu saja menghilang. Karena kenapa tidak, kan? Kyle menyeringai tipis. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Hanya untuk masuk ke dalam nebula yang mungkin akan membunuh kita. Cora menyilangkan tangan. Kedengarannya seperti rencana gila. Elara menghela napas. Tapi ini satu-satunya cara. Pria itu mengangguk. Aku bisa memberikan koordinat terakhir yang diketahui tentang gerbang Omega. Tapi kalian harus bersiap. Voidborn pasti juga mencarinya. Kyle menatap Elara. Kalau begitu kita harus bergerak cepat. Kembali ke Stormbringer. Dengan informasi baru ini, mereka kembali ke Stormbringer, menyalakan mesin, dan mulai meninggalkan Forlath Prime. Saat mereka naik ke atmosfer, Elara melihat ke belakang, ke arah reruntuhan Elindrian yang perlahan menghilang di kejauhan. Di dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Mesin Stormbringer menderu saat kapal itu menembus atmosfer Forlath Prime, kembali ke kehampaan luar angkasa. Cahaya ungu dari Nebula Veil masih menyelimuti pandangan, menciptakan ilusi seolah-olah mereka melintasi lautan bintang yang berputar. Elara duduk di kursi pilot, matanya terpaku pada layar navigasi. Data yang diberikan oleh pria berjubah itu telah dimasukkan ke dalam sistem, menunjukkan koordinat terakhir yang diketahui dari gerbang Omega, suatu titik di dalam sistem Eldraxis, yang kini menjadi wilayah tak berpenghuni. Cora mengamati layar dengan dahi berkerut. Aku tidak suka ini. Eldraxis dikenal sebagai kuburan kapal. Medan elektromagnetiknya sudah cukup kuat untuk mengganggu sensor, belum lagi rumor tentang. Ia berhenti sejenak, lalu melirik Kyle yang tengah memeriksa persenjataan kapal. Kyle mengangkat alis. Rumor tentang apa? Cora menghela napas. Beberapa pilot yang pernah mencoba masuk ke sana tidak pernah kembali. Elara tetap fokus pada layar, suaranya terdengar mantap. Jika gerbang Omega ada di sana, kita tidak punya pilihan lain. Kyle bersandar di kursinya dan menyilangkan tangan. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita cari tahu apakah kita akan menjadi bagian dari legenda atau hanya nama lain yang hilang dalam kehampaan. Elara mengaktifkan hyperdrive. Bersiap untuk lompatan. Dalam hitungan detik, Stormbringer melesat menembus kecepatan cahaya, meninggalkan Forlath Prime dan menuju sistem Eldraxis, tempat di mana gerbang Omega mungkin tersembunyi. Lompatan hyperdrive berlangsung lancar, tetapi begitu mereka keluar dari kecepatan cahaya, sensor kapal segera berkedip merah. Ada sesuatu yang aneh, kata Kyle, matanya menyapu data di layar. Gravitasi di sini tidak stabil. Elara melihat keluar kaca kokpit. Sistem Eldraxis dulunya adalah rumah bagi beberapa planet yang mengorbit sebuah bintang biru besar. Namun kini, hanya puing-puing yang tersisa. Potongan kapal tua melayang di antara reruntuhan planet yang hancur, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ini bukan hanya kuburan kapal, gumam Cora. Ini medan perang yang sudah mati. Elara mempersempit pencarian mereka. Sensor menunjukkan ada peningkatan energi di suatu titik. Bisa jadi itu gerbang Omega. Kyle menyesuaikan layar tampilan taktisnya. Tapi kita tidak sendirian. Di ujung pandangan, 3 kapal tempur Voidborn melayang dalam formasi, sensor mereka menyapu wilayah sekitar. Voidborn sudah ada di sini, desis Cora. Elara mengepalkan tangannya di tuas kendali. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukannya lebih dulu. Kyle memeriksa sistem persenjataan. Jadi bagaimana kita melakukan ini? Diam-diam atau dengan ledakan? Elara menatap layar, menimbang pilihan. Kita butuh distraksi. Cora menyeringai. Aku suka bagian ini. Elara menarik tuas kendali, membawa Stormbringer menyelinap di antara puing-puing kapal tua. Dengan kecepatan dan presisi tinggi, mereka bergerak mendekati lokasi peningkatan energi tanpa menarik perhatian. Namun salah satu kapal Voidborn tiba-tiba berbalik arah. Sensor mereka menangkap sesuatu. Mereka melihat kita, kata Kyle. Bersiap untuk bertempur, kata Elara. Salah satu kapal musuh menembakkan proyektil energi ke arah mereka, tapi Elara dengan cekatan menghindar, membiarkan tembakan itu menghantam puing besar di belakang mereka. Kyle langsung membalas dengan serangan laser otomatis, menghancurkan salah satu sayap kapal musuh. Kena satu, serunya. 2 kapal lainnya berputar cepat dan mulai mengejar mereka. Elara mendorong kecepatan penuh, melewati reruntuhan planet yang masih memiliki inti magnetik aktif. Medan gravitasi yang kacau membuat penerbangan semakin berbahaya. Kita tidak bisa terus begini, teriak Cora. Elara melihat titik yang menunjukkan lokasi peningkatan energi di peta mereka. Gerbang Omega ada di depan. Namun ketika mereka mendekat, sebuah struktur melingkar raksasa mulai muncul dari kabut kosmik. Itu adalah gerbang Omega. Gerbang itu tampak seperti cincin logam kuno. Sebagian tertutup puing-puing dan asteroid kecil. Energi biru samar masih berpendar dari ukiran Elindrian di permukaannya, meskipun tampak melemah. Kyle mengamati layar taktis. Kita harus mengaktifkannya.
Tapi bagaimana? Elara menatap pedang Elendrian yang masih tergantung di pinggangnya. Aku tahu caranya. Ia mengambil pedang itu, lalu berdiri dan menuju modul penerjun kapal. Elara, kau mau kemana? Seru Korra. Elara menoleh. Aku harus mengaktifkan gerbang itu secara manual. Tahan mereka sebisa mungkin. Kyle dan Korra saling pandang, lalu mengangguk. Jangan mati di luar sana, kata Kyle. Elara hanya tersenyum tipis sebelum melompat keluar dari Stormbringer, melayang menuju gerbang Omega. Sementara Elara berusaha mencapai gerbang, Stormbringer terus bertempur melawan kapal-kapal Voidborn. Kyle menembakkan torpedo energi, meledakkan satu kapal musuh. Korra mengaktifkan perisai energi, mencoba bertahan dari serangan bertubi-tubi. Di tengah kekacauan itu, Elara berhasil mendarat di bagian inti gerbang. Ia melihat sebuah konsol Elendrian yang masih menyala lemah. Tanpa ragu, ia menancapkan pedang energi ke pusat konsol. Seketika seluruh gerbang mulai bersinar. Cahaya biru menyebar di sepanjang ukiran, menghidupkan kembali mekanisme yang telah mati selama ribuan tahun. Voidborn yang tersisa tampak menyadari apa yang terjadi dan mulai mengalihkan perhatian mereka ke Elara. Namun sudah terlambat. Dalam ledakan cahaya, gerbang Omega aktif. Di tengah cincin raksasa itu, sebuah portal berbentuk pusaran muncul, menghubungkan mereka langsung ke nebula Omega. Elara mengaktifkan komunikasinya. Aku berhasil. Masuk ke portal sekarang. Kyle segera membawa Stormbringer berputar dan melaju ke arah gerbang. Satu kapal Voidborn mencoba mengejar, tapi gelombang energi dari gerbang yang aktif menghancurkannya seketika. Elara melompat kembali ke Stormbringer. Tepat sebelum kapal itu melesat masuk ke dalam portal, meninggalkan sistem Eldraxis di belakang. Saat mereka memasuki nebula Omega, semuanya diselimuti cahaya aneh. Tidak ada suara, tidak ada bintang. Hanya kehampaan berwarna biru pekat, dan sesuatu yang terasa hidup di dalamnya. Elara menatap keluar kokpit. Apapun yang menunggu mereka di sini, bukan sesuatu yang berasal dari dunia yang mereka kenal.